kembali lagi bersama aku. Kali ini aku mau bahas tentang pathway PJK atau penyakit jantung koroner. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner? Nah, menurut Black and Hughes tahun 2014, penyakit jantung koroner atau PJK merupakan keadaan arteri koroner yang menyempit dan tersumbat sehingga menyebabkan aliran darah ke area jantung yang disuplai arteri tersebut berkurang. Oke, kita mulai saja penjelasan pathway-nya. Penyakit jantung koroner biasanya disebabkan oleh beberapa hal ya. Ini karena tingginya lemak atau lipid dalam tubuh, dan bisa juga karena diet makanan, bisa juga karena obesitas, karena aktivitas yang kurang, bisa juga disebabkan karena merokok atau diabetes mellitus, hipertensi, alkohol, ras, infeksi, jenis kelamin, dan juga riwayat keluarga. Untuk lipid dan diet, obesitas dan kurangnya aktivitas fisik ini akan memicu terjadinya hiperlipidemia atau peningkatan kadar lemak dalam darah sehingga lipoprotein tertimbun di endotelium dan beresiko terjadinya penyempitan arteri koroner. Bagi yang merokok, nah ini akan menyebabkan karbon dioksida darah meningkat sehingga merusak endotel. Bagi penderita DM, ketika gula darah meningkat akan merusak endotel juga. Dan penderita hipertensi, ketika tekanan darah meningkat, ini juga akan merusak endotel. Konsumsi alkohol berlebih, hal ini akan terjadi hipertensi dan peningkatan kolesterol sehingga merusak endotel. Maka hal ini akan menyebabkan trombosit mengumpul pada endotel dan memicu terjadinya penyempitan arteri koroner. Dan ras orang Afrika itu cenderung menderita PJK ya, karena beberapa peneliti menduga bahwa orang yang tinggal di kawasan Afrika ini genetiknya cenderung sensitif garam, yang berarti tubuh mereka lebih menyimpan garam. PJK juga bisa disebabkan karena infeksi, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Yang mana semua hal ini menjadi faktor terjadinya penyempitan arteri koroner. Jika ada penyempitan pada arteri koroner, otomatis aliran darah akan terganggu dan oksigenasi jaringan pun terganggu. Sehingga O2 atau oksigen ke miokard atau oksigen ke otot jantung ini akan menurun. O2 ke miokard menurun menyebabkan hipoksia miokard dan terjadi metabolisme anaerob sehingga pasien akan merasakan fatigue atau lelah ya karena terjadinya metabolisme anaerob pada tubuh. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah intoleransi aktivitas. Terjadinya metabolisme anaerob ini akan menyebabkan pH sel menurun dan asam laktat meningkat. Dan asam laktat meningkat hingga menumpuk di otot jantung. Nah, hal ini akan menstimulus pelepasan bradikinin atau aktivasi nosiseptor hingga memberikan impuls ke talamus dan menghantarkan impuls ke korteks cerebri untuk interpretasi sensori rasa nyeri. Pada area jantungnya biasanya rasa nyerinya karena ada penumpukan asam laktat tadi pada area jantung. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah nyeri akut. Asam laktat meningkat dalam darah ini akan menyebabkan asidosis respiratorik dan merangsang komoreseptor hingga merangsang pusat napas. Otomatis RR atau frekuensi pernapasan meningkat. Terjadilah dyspnea atau sesak napas ya. Maka diagnosa keperawatan yang dapat kita angkat adalah ketidakefektifan pola napas. O2 ke miokard menurun, pastinya kontraksi otot jantung pun akan menurun ya. Hal ini akan menyebabkan oksigen ke otak menurun. Nah, kalau misalkan oksigen ke otak menurun, ini akan menyebabkan penurunan kesadaran. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah perubahan perfusi jaringan serebral. Kontraksi miokard menurun, hal ini juga menyebabkan oksigen ke perifer menurun hingga terjadi sianosis, dan biasanya itu ditandakan dengan CRT-nya lebih dari 3 detik. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah perfusi perifer tidak efektif.
Kontraksi miokard menurun, pastinya nih CO atau cardiac output ya biasanya disebutnya CO. Ini akan ikut menurun juga. Jika hal ini terjadi, maka nadi akan meningkat dan tekanan darah akan menurun. Sehingga diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah penurunan curah jantung. Jika penurunan curah jantung ini berlangsung lama, maka akan terjadi mekanisme kompensasi pertahanan curah jantung dan perfusi perifer dengan refleks simpatis vasokonstriksi, memicu terjadinya retensi Na dan air dan menimbulkan edema. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah hipervolemia. Oke, sekian dari aku penjelasan tentang pathway penyakit jantung koronernya. Jika ada kekeliruan dalam pemaparan materinya, sok silahkan isi kolom komentarnya atau kalian bisa chat DM di Instagramku ya di @azizadasilva. Oke, semoga bermanfaat. Next kita ketemu di video pathway penyakit lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya dan dukung selalu. See you next video. Salam sehat selalu. Bye bye.